Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur karena saya diberikan kepercayaan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab mempergunakan karunia atau responsibility to use the gift. Kita masih ada dalam bulan Januari yang dimana kita mendapatkan tema yaitu understanding the gift, yaitu tentang memahami karunia. Kalau pada minggu lalu Pastor Daud telah menyampaikan tentang God as source of the gift atau Allah sebagai sumber kasih karunia. Itu sebabnya sebagai continuation atau sebagai kelanjutan dari sharing firman Tuhan pada minggu yang lalu, pada minggu ini kita akan belajar tentang responsibility to use the gift. Ya, jadi mari sama-sama kita buka dari 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari 2 ayat di atas, terutama kalau kita mau buka di ayat yang ke-10, dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi dari ayat itu, tanggung jawab kita bisa melihat bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang telah menerima karunia roh adalah menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi perhatikan kata kuncinya yaitu pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan setelah kalimat tersebut, Petrus memberikan contoh tentang berbicara, bagaimana cara berbicara dan bagaimana cara melayani. Yang kalau disederhanakan adalah tentang perkataan dan perbuatan. Kenapa harus tentang perkataan dan perbuatan? Karena gini, karena sesuatu yang keluar dari manusia hanya bisa dikategorikan sebagai dua, yaitu perkataan. Melalui perkataannya atau melalui perbuatannya. Kita dapat melihat seseorang, kita bisa melihat buah dari orang itu melalui perkataan dan perbuatannya. Kita juga bisa melihat bagaimana seseorang dapat mengaplikasikan karunia roh yang mereka dapatkan itu hanya dari perkataan mereka atau dari perbuatan mereka. Misalnya, karunia untuk berbicara itu banyak ya. Seperti misalnya nasihat, menasehati, memotivasi mungkin, memberikan teguran, menguatkan, menghibur. Semua itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, perbuatan juga banyak sekali hal-hal yang kita dapat lihat dari karunia roh. Nah, kalau kita lanjutkan dari ayat yang di atas, yang tadi telah kita baca, di ayat yang ke-11, kita mengerti bahwa segala sesuatu yang baik, yang keluar dari hidup kita, baik itu perkataan maupun perbuatan, adalah untuk memuliakan Allah. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Allah. Jadi, apakah perbuatan dan perkataan kita sudah memuliakan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menjawab itu masing-masing di tempat kita. Apakah ketika kita berkata kasar kepada customer kita mungkin, atau kepada teman satu tim kita berkata kasar kepada teman satu tim kita sudah memuliakan Allah dari situ? Apakah ketika kita terlambat datang ke kantor misalnya, kita memuliakan Allah dengan perbuatan yang seperti itu? Mari kita paham bahwa kita adalah objek kasih karunia Allah. Kita adalah umat yang telah ditebus. Kita ini adalah objek kasih karunia Allah. Kita adalah umat yang ditebus. Kita sudah dibayar lunas. Ingat, hidup kita bukanlah kita lagi. Sehingga segala sesuatu yang kita perbuat dan kita perkatakan seharusnya menjadi sebuah pujian, persembahan yang memuliakan dan menyenangkan Allah. Ingat sekali lagi, kita sudah lunas dibayar.
kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi kepunyaan Allah sendiri. Sebagai contoh misalnya, saya membeli tablet ini. Kalau saya sudah lunas membayar tablet ini dan tablet ini tidak berfungsi sesuai dengan yang saya inginkan, kira-kira bagaimana perasaan saya sebagai seorang yang membeli tablet ini? Pasti saya akan merasakan kecewa. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin membeli handphone misalnya. Kalau Bapak Ibu sekalian membeli handphone dan handphone itu tidak berfungsi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian inginkan, bayangkan apa yang akan Bapak Ibu Saudara sekalian akan lakukan. Mungkin akan mengganti handphone itu dengan handphone yang lain yang berfungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan? Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita telah ditebus, kita sudah menjadi umat yang ditebus, kita sudah dibayar lunas, kita menjadi kepunyaan Allah. Seharusnya kita berfungsi untuk benar-benar kita berfungsi untuk menyenangkan siapa yang telah membayar kita dengan lunas. Memuliakan Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Nah, masih ingat pertanyaan atau pernyataan dari Pastor Harold di minggu pertama bulan Januari yang dia berikan kepada kita, yang dia bertanya gini, sudah seberapa deep kita dengan Tuhan? Sudah seberapa dalam kita sama Tuhan? Apa kita masih di level mata kaki? Atau kita sudah sampai ke pangkal paha? Atau mungkin kita sudah sampai di pinggang? Seberapa dalam kita sama Tuhan dan seberapa dalam level kita terhadap Tuhan? Di situ kita bisa melihat bagaimana cara kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bedakan antara memberi dan juga menyisakan. Apa yang hari-hari ini kita lakukan kepada Tuhan? Apakah kita hanya menyisakan sesuatu untuk Tuhan atau kita memberi untuk Tuhan? Well, ketika saya ngomong soal memberi, ketika saya berbicara soal memberi, saya tidak berbicara soal harta atau uang. Mari kita coba lihat dari sesuatu yang lebih kecil, yang lebih sederhana, yang semua orang dari antara kita di sini punya. Apa itu? Waktu misalnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya sendiri, kita diberikan waktu yang sama-sama Tuhan, 24 jam sehari. Kita tidak ada salah satu pun dari antara kita yang menerima mungkin 30 jam sehari, atau 32 jam sehari, atau mungkin hanya menerima 15 jam dari Tuhan sehari. Semua manusia diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Nah, dari waktu yang diberikan sama Tuhan, saya mau katakan gini, apakah kita memberikan waktu untuk Tuhan atau kita hanya menyisakan waktu untuk Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat menjawabnya. Banyak sekali orang Kristen lebih mengutamakan jam istirahatnya mereka atau jam tidurnya mereka ketimbang jam atau masa-masa untuk saat teduh atau jam ibadah. Banyak orang seperti itu. Banyak orang Kristen juga berpikir bahwa praise and worship atau pujian dan penyembahan itu tidak penting. Yang penting itu cuma firman Tuhan. Kita mau lihat gini, kita sedang melakukan apa yang tidak bisa Tuhan lakukan ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, atau ketika kita melakukan praise and worship, ketika kita menyembah Tuhan. Itu kita sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Apa itu? Menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri, dan itu adalah waktunya kita melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dan sadarkah kita bahwa ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang melakukan hal yang luar biasa. Dan satu hal lagi yang lebih luar biasa, apa itu? Bahwa kita terkoneksi secara langsung dengan Tuhan. Bertemu muka dengan Tuhan. Wow, face to face with the Lord, with our God. Itu yang kita sedang lakukan, bertemu muka dengan muka. Koneksi yang langsung, direct connection dengan Tuhan. Koneksi yang langsung dengan Tuhan, tidak ada perantara. Sedangkan ketika kita sedang mendengarkan firman seperti saat ini, ketika kita mendengarkan firman dari YouTube, kita sedang mendengar suara Tuhan, kita sedang
terkoneksi dengan Tuhan melalui perantara siapa? Melalui perantara yang menyampaikan firman Tuhan itu sendiri. Dan pada saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menyaksikan ini semua dan sedang mendengarkan firman Tuhan melalui saya. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada saya dan saya menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang terkoneksi langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Kita tidak tinggal lagi di perjanjian lama yang dimana orang Israel perlu ada imam yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tapi sekarang bukan lagi zaman itu. Kita bisa terkoneksi dengan Tuhan melalui jam praise and worship. Itu sebabnya saya katakan untuk saya mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan pernah tinggalkan jam saat teduhmu bersama dengan Tuhan, ataupun jangan pernah melewatkan waktu pujian dan penyembahan, praise and worship. Apalagi ketika kita sedang beribadah, bersekutu bersama umat Tuhan yang lain di hari Minggu, ibadah raya kita. Saya mau katakan, jangan pernah lewatkan momen ini. Jangan pernah lewatkan momen di mana kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan, dan kita bisa bertemu muka dengan Tuhan. Jangan pernah lewatkan hal ini. Karena kita sendiri yang akan menyesal, kita sendiri yang akan rugi ketika kita tidak melakukan hal ini. Ketika kita melewatkan hal ini, kita sendiri yang akan sangat miss momen ini. Jadi untuk kita yang masih berpikir bahwa praise and worship itu tidak penting, saya mau katakan seperti ini. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ingat, terkadang mungkin kita punya pikiran, nggak penting praise and worship, nggak penting lah apa itu nyanyi-nyanyi seperti itu. Yang penting kan kita dengar firman Tuhan. Tuhan mau katakan, jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Karena itu bukan pengertian dari Tuhan. Kalau itu pengertian dari Tuhan, Tuhan akan berkata lain. Kalau itu memang pengertian dari Tuhan, Tuhan pasti akan berikan konfirmasi kepada kamu. Tapi ingat, jangan berpikir segala sesuatu yang menggampangkan itu untuk diri kita. Ingat, kita telah ditebus Tuhan. Kita bukan hamba atas diri kita, atas keinginan kita, tapi kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya sekedar orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan di mimbar, Pastor Daud ataupun saya atau siapapun itu, bukan. Tapi kita semua yang telah ditebus dari dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita menjadi kepunyaan Allah. Mari sama-sama kita berubah akan hal ini, merubah sikap kita, pola pikir kita. Kalau kita memang selama ini punya pikiran yang berbeda, mari ayo kita sama-sama ubah supaya kita bisa membangun kebiasaan yang baru untuk kita bisa melakukan pujian dan penyembahan di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, terutama juga ketika kita berada di gereja, ketika kita memiliki persekutuan yang indah bersama umat Tuhan yang lain. Jadi sekali lagi, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah tahu tentang pengurus yang baik itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, kira-kira apa saja tanggung jawab seorang pengurus yang baik ya? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah menyadari bahwa ada rupa-rupa karunia roh, tapi hanya berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif dan berwarna. Ya, itu sebabnya kita tidak melihat hanya ada satu bentuk karunia. Kita melihat bermacam-macam karunia pada orang yang berbeda-beda. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Tuhan kita Tuhan yang penuh warna. Bayangkan kalau kita melihat bahwa semua orang punya karunia yang sama itu aja. Kira-kira ada warna nggak di dunia ini? Saya pikir hanya akan ada hitam putih, monokrom. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa dunia ini penuh warna. Ada orang yang punya karunia A, ada orang yang punya karunia B, ada yang orang punya karunia C, ada orang yang punya karunia Z. Kita tak tahu apa karunia orang lain. Kita tidak bisa menerka-nerka. Kita hanya bisa melihat dari buahnya. Ya, yang pertama adalah menyadari bahwa ada rupa-rupa karunia roh,
tetapi hanya berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Yang kedua adalah dikerjakan oleh Roh Kudus, jadi bukan usaha manusia. 1 Korintus 12 ayat 6 dikatakan gini, kutipan yang B ya, 1 Korintus 12 ayat 6b, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ingat bahwa setiap karunia yang kita miliki bukanlah hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Jadi jangan ada dari antara kita yang menjadi sombong karena karunia yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, diberikan kepada setiap orang percaya secara khusus. Wow, secara khusus ya. Jadi di 1 Korintus 12 ayat 11b dikatakan gini, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perhatikan kata secara khusus di sini. Ya, kita ini bukan kayak Coca-Cola, kita bukan kayak minuman-minuman yang ada di kaleng-kaleng ya, yang dibuat secara massal gitu, yang masuk dalam pabrik semuanya akan langsung masukin dalam kaleng, masukin dalam botol kayak gitu dan langsung dijual gitu aja dan semuanya sama gitu. Bahkan mungkin misalnya dalam botol 1,5 liter, semua botol yang 1,5 liter itu benar-benar 1,5 liter. Mungkin hanya ada perbedaan 0,00 sekian liter aja gitu untuk setiap botolnya, tapi semuanya akan sama persis gitu. Nah, kita bukan seperti itu yang dibuat secara massal. Kita ini custom made. Katakan pada dirimu sendiri custom made. Nah, kita ini custom made dan pastinya karunia yang diberikan ke kita itu juga sudah direncanakan sangat matang oleh Tuhan. Yang saya mau katakan gini, tidak ada satu orang pun yang sama di dunia ini. Bahkan saudara kembar pun mereka pasti punya kepribadian yang berbeda. Kalau kepribadian mereka dan banyak hal yang berbeda dari kehidupan kita, seorang akan yang lain, apalagi karunia kita pasti akan berbeda-beda juga. Saya ngambil contoh gini, Tuhan tidak bilang gini kan, semua orang yang lahir di tanggal 22 Oktober akan memiliki karunia memasak. Wow, gitu. Kalau kayak gitu akan banyak orang berlomba-lomba, supaya anakku bisa jadi chef yang terkenal, nanti aku mau sesar di tanggal 22 Oktober. Kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi saya mau katakan gini, mari sama-sama kita melihat bahwa karya Tuhan atas kehidupan kita itu sangat unik, sangat spesial, dan kamu dirancang secara khusus. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah menyadari bahwa karunia-karunia digunakan untuk membangun jemaat atau membangun rumah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama ya. Jadi karunia-karunia roh itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat atau membangun rumah Tuhan. Nah, jemaat di sini kita bisa bagi seperti ini. Yang pertama, jemaat yang paling kecil yaitu keluarga inti kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, dan anak-anak kita. Mereka adalah jemaat kita. Mereka adalah jemaat kita yang kita harus layani. Nah, yang kedua adalah keluarga besar kita. Keluarga besar kita akan berbicara tentang orang tua kita, kakak adik kita, sepupu kita, cucu kita. Itu adalah keluarga besar kita. Nah, dan setelah itu yang lebih besar lagi adalah komunitas kita. Komunitas itu ada komsel, ada tempat bekerja, ada bisnis, dan juga gereja kita. Yang keempat, yang lebih besar lagi, kita akan masuk kepada kota kita, bangsa kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia yang kita berikan adalah untuk membangun keluarga inti kita, mulai dari keluarga inti kita, setelah itu keluarga besar kita, setelah itu komunitas kita, dan juga sampai ke ujung bumi. Yang tujuannya adalah agar mereka dapat mengenal dan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita perlu mengerti bahwa orang-orang yang Tuhan letakkan di sekitar kita merupakan ladang yang Tuhan sediakan untuk kita menerapkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi
Setiap orang yang dimanapun sekarang Tuhan sedang meletakkan kita, mungkin di tempat kerja kita, di tempat kita berbisnis, di tempat kita berusaha, di tempat kita kuliah, di tempat kita sekolah. Tempat-tempat inilah yang sedang Tuhan berikan kepada kita menjadi ladang di mana kita mempraktekkan semua karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana cara kita mengasihi mereka. Mereka adalah ladang pelayanan kita. Apakah kita mampu untuk menjalankan misi Tuhan dalam kehidupan kita? Well, karunia sudah Tuhan berikan. Tinggal bagaimana caranya kita mempraktekannya, memperagakannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Sekarang apa fungsinya Tuhan memberikan karunia kalau kita tidak mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan? Kalau kita hanya biarkan aja seperti itu, atau kita hanya membiarkannya hanya untuk kepentingan kita sendiri, apa gunanya Tuhan memberikan karunia? Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang telah menerima karunia atau gift dari Tuhan? Yang pertama, ada usaha dari kita untuk mengerti karunia-karunia utama apa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kita harus memiliki usaha. Kalau kita sudah diberikan karunia dari Tuhan, lebih dari satu karunia, kita perlu mengerti bahwa kita juga harus berusaha untuk mengerti apa karunia kita lebih lanjut, mengembangkan karunia kita. Sebab apa? Kalau karunia itu hanya dibiarkan begitu saja, kita tidak akan mengerti tujuannya Tuhan memberikan karunia itu untuk apa. Kalau tidak ada usaha dari kita untuk kita mengerti, well, semuanya akan jadi sia-sia. Yang kedua adalah gini, setiap dari kita orang percaya telah Roh Kudus anugerahkan karunia roh secara khusus. Oleh karena itu hendaklah kita melayani sesuai dengan karunia roh yang telah diberikan kepada kita secara khusus agar pelayanan kita menjadi efektif. Nah, untuk kita yang belum mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan secara khusus untuk kita, mari lebih dalam lagi dengan Tuhan dan minta kepekaan kepada Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Lebih dalam lagi kepada Tuhan, dan ketika kita berdoa, kita minta kepekaan sama Tuhan. Kita minta, Tuhan berikan aku kepekaan agar aku bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan melalui kehidupanku. Biarlah namamu semakin dimuliakan melalui apapun yang dapat aku kerjakan, melalui kehidupanku, melalui karunia yang telah Tuhan berikan kepadaku. Yang ketiga, senantiasa mempergunakan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan pada setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang keempat, jangan padamkan roh, yang juga berarti jangan anggap remeh setiap penyataan roh. Hendaklah kita mengujinya dan memegang hal itu dengan baik. Ya. Yang kelima, jangan lalai untuk mempergunakan karunia-karunia roh. Nah, jangan lalai di sini juga gini. Tidak hanya berbicara untuk terus-menerus menggunakan karunia-karunia roh, ya. Tapi juga berbicara tentang motivasi kita agar senantiasa murni dan berkenan kepada Tuhan. Ingat, ketika kita mempergunakan karunia kita murni nggak untuk mempergunakan karunia kita untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita mempergunakan karunia kita hanya untuk mendapatkan ketenaran? Atau mungkin kita hanya mempergunakan karunia kita untuk mendapatkan pujian dari orang? Atau untuk mendapatkan keuntungan untuk diri kita sendiri? Well, kalau motivasi kita salah mempergunakan karunia-karunia Tuhan sudah berikan, saya rasa pasti ada, saya yakin sekali Tuhan tidak disenangkan atas itu semua, dan pasti akan ada ganjarannya akan hal itu. Nah, saya akan akhiri dengan ini. Hendaklah kita menyadari bahwa saat kita melayani, semua itu karena anugerah Allah, bukan karena kita layak atau karena kita bisa. Bukan karena itu. Andalkan kekuatan Allah dalam melayani dan bukan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia yang lain. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan kebisaan atau kemampuan manusia yang ada di sekitar kita. Tapi tetap andalkan Tuhan. Andalkan kekuatan Allah ketika kita melayani, ketika kita melakukan segala sesuatu.
untuk memuliakan Tuhan. Dan tujuan dari semuanya itu, ingat sekali lagi, tujuan dari semuanya itu ketika kita melayani, agar Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena hanya Dialah yang layak menerima kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Bagaimana caranya kami harus bertanggung jawab atas karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk kami bertanggung jawab Tuhan atas setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bukan untuk ketenaran kami, bukan untuk supaya kami dilihat hebat sama orang, bukan supaya kami dipuji orang, bukan supaya kami mendapatkan keuntungan pribadi, tapi semuanya ini Tuhan, kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena memang hanya Engkau yang layak untuk disembah, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, dimuliakan Tuhan sepanjang seumur hidup kami Bapa di surga. Biarlah kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Apa yang telah ditaburkan ini boleh berbuah berkali-kali lipat, dan buahnya dapat dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.